Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Saya Mustafa Ekal, NRP 14 dari kelas 1D3 TIA. Dan sekarang ingin menjelaskan tugas dari modul 3. Dan di sini untuk percobaan 1 berfungsi untuk mengecek apakah variabel ini adalah variabel integer. Variabel integer adalah merupakan variabel yang untuk pengisian angka, dan integer itu angka saja, tidak bisa angka desimal, tidak bisa, cuma angka biasa. Dan ini untuk vardumnya, ini untuk mengecek apakah ini bertipe variabel integer. Vardum is ini untuk mengecek apakah ini integer. Is in variabel x adalah integer, terus echo pr untuk spasi, dan ini untuk mengecek lagi apakah ini integer. Dan yang atas adalah true dan ini adalah false. Kita cek ya, maka hasilnya akan seperti ini. Dan untuk percobaan 2 ini akan menjelaskan tentang tipe variabel float, dan ini untuk mengecek is underscore float. Ini untuk mengecek variabel ini apakah tipe float, variabel x apakah tipe float, dan hasilnya akan true. Ini untuk hasilnya akan jadi seperti ini. Dan untuk percobaan 3 ini akan mengecek apakah variabel x ini bertipe variabel tak terbatas atau tidak. Dan vardum ini untuk mengecek untuk nilainya, dan kita cek apakah yang terjadi. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ini menjelaskan tentang tipe datanya float, dan ini bersifat infinite atau tidak terbatas. Dan untuk percobaan 4 ini berfungsi untuk mengecek variabel x ini apakah bertipe angka, dan di sini ada jumlah huruf. Ini yang akan mengartikan ini bukan angka. Kita menggunakan vardum untuk mengembalikan nilainya, dan lihat apa yang terjadi. Hasilnya akan seperti ini. Float not a number akan jadi seperti ini. Dan untuk percobaan 5 ini berfungsi untuk mengecek apakah variabelnya itu merupakan angka atau tidak. Kita menggunakan is underscore numeric. Nah, di sini ini kita mempunyai variabel yang berisi tipe string, tapi kita ngeceknya dengan apakah ini numerik atau tidak. Maka akan tampilannya seperti ini. Ini true, benar, bold true, benar, bold true, benar, dan yang terakhir salah karena ini berisi string. Dan di percobaan 6 ini kita akan mengecek fungsi dari int cast. Int cast ini berfungsi untuk merubah tipe data ini menjadi integer. Ini kan bertipe float, dan kita ubah menjadi integer ini. Nah, kita ubah pakai int cast jadi integer, akan ngeprint suatu tipe data variabel yang tadi yang berisi ini int cast, maka akan terlihat seperti ini. Di percobaan 7 ini kita akan
belajar mengenai define. Define ini adalah untuk menentukan tipe data yang berisi konstanta, yaitu tipe data konstanta adalah tipe data yang tidak bisa dirubah dan bersifat tetap, akan seperti ini. Dan penulisannya adalah define, nama variabelnya, petik 2, nama variabel ditutup dengan petik 2 dan diisi dengan koma, dibuka dengan petik 2 dan isi value-nya akan seperti ini. Dan kita akan ngeprintnya. Jadi tampilannya akan seperti ini. Dan di percobaan 8 ini kita akan belajar tentang tipe konstanta tadi. Cuman ini bedanya secara default tipe konstanta ini tidak mengenali case sensitif. Jadi harus yang penulisannya itu harus sama. Tapi di percobaan 8 ini kita akan mencobanya dengan penulisan yang bisa, kan ini kan namanya grading dengan huruf besar, dan kita akan memanggilnya dengan huruf kecil. Dan ini akan menggunakan true ini untuk mensupport case sensitifnya. Di sini seharusnya tampil, cuman di browser saya mengalami error, tapi saya mengerjakannya dengan sesuai seperti ini. Tapi di browser saya error, tapi seharusnya harus yang tampil akan seperti ini. Tapi ini penulisannya benar, jadi saya bingung juga ini kenapa errornya gitu. Dan di percobaan 9 ini kita akan belajar menggunakan array dengan bertipe data yang konstanta yang tidak berubah. Dan untuk penulisannya seperti ini. Kita define konstantanya bernama cars dan isinya Alfa Romeo. Dengan indeks yang 0 itu berisi Alfa Romeo, indeks ke-1 berisi BMW, dan indeks kedua akan berisi Toyota. Dan kita akan mencobanya dengan ngeprint yang indeks 0. Maka tampilan browser akan seperti ini. Jika kita ngeprint indeks ke-1, maka nanti akan tampil seperti ini. Dan di percobaan 10 ini kita belajar tentang konstanta lagi, dan ini konstanta yang didefinisikan di global. Tapi konstanta ini bersifat bisa didefinisikan di dalam suatu fungsi. Ini saya punya konstanta define, dan ini saya punya fungsi myTest. Ini saya menggunakan echo greeting. Dan biasanya kalau tipe data yang variabel yang lain itu gak kedetek, cuman kalau konstanta ini otomatis bisa kedetek di luar fungsi ataupun di dalam fungsi. Jadi akan seperti ini akan print myTest. Jadi akan seperti ini. Dan di percobaan 11 ini kita akan belajar mengenai operasi di dalam PHP. Di sini kita mempunyai dua fungsi, x dan y, yang x berjumlah 10 dan y berjumlah 6. Kita akan memperisikan perkalian di sini. Dengan perkalian itu disimbolkan dengan ini bintang. Kalau bertambah ya tambah, kalau bagi begini. Dan ini akan menghasilkan
bintang, yaitu perkalian. Ini akan menghasilkan 60 kan, 6 kali 10. Ini hasilnya akan seperti ini. Dan di percobaan 12 ini sama dengan percobaan 11, tapi saya akan menjelaskan tentang operasi yang ada di PHP. PHP mempunyai operasi ini, operasi yang dasar: tambah, minus, kali, bagi, modulus, dan eksponan. Ini dan di PHP itu yang misalkan yang variabel kiri, nanti otomatis variabel itu dikasih ke yang kanan. Jadi X sama dengan X plus Y, dan ini juga sama, dan seperti itu. Dengan percobaan 12 sama, dan hasilnya seperti ini juga, sama seperti percobaan 11. Dan di percobaan 13 ini kita belajar tentang untuk membandingkan suatu tipe data apakah sama. Ini berfungsi untuk membandingkan. Jadi artinya ini ada variabel X yang berjumlah 100, dan ini ada variabel Y yang berjumlah 100. Ini bertipe integer, dan ini untuk bertipe string. Kita akan membandingkannya dengan operasi sama dengan, dan ini kan sama 100 sama 100, nanti akan menghasilkan true. Jadi seperti ini. Dan di percobaan 14 ini kita masih membahas tentang operasi di PHP, dan ini kita akan belajar dengan increment. Increment adalah menambah variabel itu dengan satu angka. Jadi ini kita punya integer yang berjumlah 10, variabel X, dan akan mengincrement variabel X nya ini. Jadi nanti akan berjumlah 11. Jadi akan seperti ini. Jadi akan jadwal 11. Dan di percobaan 15 ini sama dengan percobaan 14. Ini increment seperti percobaan 14 tadi. Maka hasilnya sama 11. Dan di percobaan 15 ini kita akan belajar mengenai kondisi dan algoritma, maksudnya operasi di PHP juga. Ini kita punya variabel X yang berjumlah 100, dan ini ada variabel Y berjumlah 50, dan ini kita menggunakan kondisi if. Ini membacanya if jika variabel X sama dengan 100 ini, dan variabel Y sama dengan 50, maka print polytechnic JOS. Jadi di sini X berjumlah 100 dan Y berjumlah 50, maka akan terprint polytechnic JOS. Apabila X ini diganti dengan 90 dan ini 50, maka tidak akan print apa-apa. Kita coba ya. Maka tampilannya akan seperti ini. Dan di percobaan 17 ini kita akan belajar mengenai operasi di string. Jadi di sini kita mempunyai variabel txt1 yang berisi polytechnic dan txt2 yang berisi JOS, dan ini adalah suatu fungsi yang berfungsi untuk mengisi bahwa txt1 ini di percobaan 17 ini kita akan belajar mengenai operasi di string. Jadi string itu ada dua operasi. Yang pertama titik ini yang berfungsi untuk menggabungkan, dan titik 2 titik ini dan sama dengan ini yang berarti menambahkan. Jadi di sini ada string polytechnic sama JOS, dan ini
berfungsi untuk menambahkan txt1 ditambahkan dengan txt2, maka hasilnya akan seperti ini, Polytechnic JOS. Jadi akan seperti ini, Polytechnic JOS. Di percobaan 18 ini kita akan belajar mengenai ini array operator. Jadi di sini kita mempunyai array dengan A yang berisi red, B yang berisi green, C berisi blue, dan D berisi yellow. Dan ini kita akan mengecek apakah X dan Y itu tidak sama. Kalau tidak sama, maka yang di return adalah true. Di sini akan tertulis true. Dan ini untuk operator di array-nya seperti ini. Kita akan mencobanya ya, langsung di browser akan tampil seperti ini. Pada percobaan 19 ini kita belajar tentang kondisi array. Dan di sini kita punya sebuah ini. Jika usernya itu kosong, maka dia akan mengeprint anonymous. Dan jika user ini sudah terisi, maka akan mengeprint logged in. Ini adalah sebuah kondisi di mana ini akan melakukan pengecekan kepada variable user, apakah ini kosong. Jika empty itu akan ngeprint anonymous. Jika user terisi, maka akan print logged in. Jadi mari kita coba. Di sini ketika codingan ini terbuat, di sini tidak ada user yang terisi, maka nanti akan terisi anonymous dan ngeprint baris. Dan di sini kita punya user yang sudah terisi dengan John Doe, dan ketika statusnya ini terisi, maka yang di print adalah yang user ini dari logged in. Jadi tampilannya akan seperti ini. Ini yang pertama. Dan ini yang kedua, yang ketika diisi John Doe. Pada percobaan 20 ini kita akan belajar tentang kondisi if. Kondisi itu ada if dan if else atau if else. Ini adalah kondisi yang satu, dimana kita mempunyai variabel t yang berisi date yang bertipe string h. Dan di sini ketika variabel t kurang dari 20, ini h itu adalah abjad dari huruf yang berjumlah A, B, C, D, E, F, G, H. Berarti lebih kecil dari 20, maka ini sifatnya adalah true. Maka ini misalkan ini diisi 5, itu akan bersifat false dan program ini tidak akan menampilkan apa-apa. Jadi maka tampilannya akan seperti ini. Karena programnya true. Dan di percobaan 21 ini sama dengan percobaan 20, tetapi ini menggunakan dua kondisi, yaitu F dan else. Jika di kondisi F ini belum terpenuhi,
maka akan dilanjut di kondisi else ini. Ini kondisinya sama, jadi akan tampilannya jadi seperti ini. Di percobaan 22 ini kita menggunakan 3 kondisi, yaitu ini berfungsi T, variabel T berfungsi untuk menampilkan jam, dan ini mengeprint echo, jamnya akan mengikuti variabel T. Nah, dan di sini jika jamnya lebih kurang dari 10, maka akan mengeprint have a good morning. Dan jika ini tidak terpenuhi, maka akan dilakukan kondisi else if. Jika jamnya kurang dari 20, maka akan di print have a good day. Dan jika dua-duanya tidak terpenuhi, maka akan mengeprint have a good night. Tampilnya akan seperti ini. Jadi di jam saya itu 16, maka yang diprintkan yang kurang dari 20. Yang di else if, maka di print have a good day. Ini. Dan di percobaan 23 ini kita akan belajar dengan kondisi switch case. Switch case itu sama seperti if else, cuman ini lebih ringkas. Maksudnya lebih ringkas itu tidak menggunakan if else yang terlalu banyak. Kondisi ini digunakan jika kondisinya itu terlalu banyak, kita bisa menggunakan switch case ini. Jadi seperti ini. Dengan variable valve color itu hasilnya red, maka yang akan ditampilkan ini your favorite is color red. Jika ini blue, maka yang ditampilkan adalah your favorite color is blue. Maka tampilan di browser akan seperti ini. Oh, ada yang salah di line 19. Akan jadi seperti ini. Di percobaan 24 ini kita akan belajar kondisi while. While itu adalah kondisi yang terus berulang kalau kondisinya belum terpenuhi. Dan di sini ada variable x yang bernilai 1, dan ini fungsi dari while. While ini akan terus berlanjut apabila angka 1 ini masih kurang sama dengan 5. Jadi nanti kalau ini 5 masih berlanjut dan ini kalau 6, itu maka akan perulangannya akan berakhir. Dan di sini kita di increment karena while harus menggunakan increment agar memenuhi kondisi ini. Jadi tampilannya akan seperti ini. Jadi akan seperti ini. Jadi dia akan terus berulang apabila kondisinya belum terpenuhi. Dan jika udah 5, maka dia tidak akan berlanjut. Di percobaan 25 sama, masih menggunakan perulangan while, dan bedanya ini sampai angka 100 dan incrementnya sama dengan ditambah 10. Jadi dari 0 ditambah 10 sampai mencapai angka 100. Jadi akan terlihat seperti ini. 0, 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Dan di percobaan 26 ini kita akan belajar tentang perulangan do while. Do while ini sama dengan while logikanya, cuman penulisannya ini
dulu, terus kondisinya dulu. Misal mau mengulang perulangan X ini mencapai angka 5, kita menggunakan kita ketik perintahnya dulu, is, terus perintahnya kan di increment. Nanti while-nya ini akan mencapai batas 5, jadi akan seperti ini. Di percobaan 27 sama menggunakan do while, tapi ini menunjukkan kalau do while-nya ini bersifat false. Kalau bersifat false, dia akan mengeprint perintahnya sebanyak 6. Jadi seperti ini. Jadi di print hanya satu kali. Kalau kondisinya false, dia akan ngeprint ini hanya satu kali. Dan di percobaan 28 ini kita membahas perulangan for. Perulangan for ini adalah perulangan untuk selalu berulang seperti do while dan while, tapi ini ada 3 statement. Yang pertama, mengisi variabelnya 0 dan mengisi batas perulangannya dan mengisi statementnya dan di increment. Jadi ini dimulai dari 0 dan mempunyai batas 10. Ini akan ditambah terus sampai 10 ini, maka akan jadi seperti ini. Di percobaan 29 ini sama, tetapi menggunakan X plus sama dengan 10. Jadi ini X nya itu di increment sebanyak ditambah ini. Jadi X nya ini ditambah sama dengan 10. Jadi X nya ditambah 10 terus sampai mencapai angka 100. Ini kita akan langsung praktekkan. Jadi seperti ini. Dan di percobaan 30 ini kita akan belajar mengenai forage. Forage ini perulangan yang akan terus menerus, tapi perulangan ini hanya berlaku untuk array. Jadi fungsinya untuk melakukan perulangan terhadap suatu array dari indeks pertama sampai indeks terakhir. Jadi perintahnya seperti ini. Forage ini array-nya dan ini value-nya. Value-nya itu berarti indeksnya. Dan yang di print adalah value-nya sampai value di indeks 0 sampai indeks yang terakhir. Jadi akan tampilannya akan seperti ini. Ini hanya digunakan untuk array. Dan di percobaan 31 ini sama, masih menggunakan perulangan forage yang digunakan untuk array, tapi ini menggunakan array yang ada 2 dimensi. Jadi logikanya seperti ini. X ini array-nya dan X ini variabel X ini menunjukkan dimensi yang pertama, yaitu data Peter, dan value-nya ini menunjukkan data yang ini kelima. Jadi akan muncul seperti ini. Dan di percobaan 32 ini kita akan belajar fungsi. Di PHP sendiri fungsi itu sintaknya adalah function, dan ini nama fungsinya, dan ini adalah kode eksekusinya. Jadi fungsi write msg ini mengeksekusi output Polytechnic JOS. Jadi akan seperti ini. Jadi akan seperti ini. Polytechnic JOS. Dan di percobaan 33 ini kita akan belajar fungsi juga, tapi ini dengan argumen fname. Fname itu dibuat untuk
mengisi argumen dari family name. Jadi fname ini adalah seperti semacam pengisi pointer yang digunakan untuk mengisi suatu data. Jadi di sini kan ada fname Mustafa.br. Nah, di sini ada data family name dengan angka pertama adalah Ahmad. Jadi nanti di akhiran sini, di daerah sini nanti akan terisi data ini karena menggunakan argumen fname setelah family name. Jadi fname ini terletak di terakhir suatu data atau paragraf. Jadi contohnya seperti ini. Di percobaan 34 ini kita akan membahas function dengan dua argumen, fname dan year. Di sini kita menggunakan fname nanti diisi dengan Ahmad dan year diisi dengan tahun 2006, tahun lahirnya. Jadi akan tampilannya seperti ini. Nah, akan jadi seperti ini. Dan di percobaan 35 ini kita akan belajar tentang array. Dan array ini berfungsi untuk menyimpan beberapa variabel dengan tipe data yang sama kan. Dan ini kita belajar untuk mengeprint atau output array berdasarkan indeksnya. Jadi yang pertama I like ini kita akses array cars dan indeks 0. Jadi nanti di print Volvo. Dan yang selanjutnya indeks 1 di print BMW dan seterusnya. Jadi seperti ini. I like Volvo, BMW, and Toyota. Jadi seperti ini. Kita pisah biar lebih enak. Akan jadi seperti ini. Di percobaan 36 ini kita akan belajar tentang count array. Jadi count ini berfungsi untuk menampilkan jumlah elemen atau indeks array ini ada berapa. Kita menggunakan count dan nama variable array yang kita mau dicek. Ini cars adalah suatu array yang berindeks 3, maka muncul akan seperti ini 3. Dan untuk percobaan 37 sama seperti yang tadi, ini untuk mengakses dari percobaan array dari indeks ini, maka tampilannya sama seperti percobaan 35, akan jadi seperti ini. Kalau ada error, kita temukan errornya seperti apa. Oh, di sini kurang dolar. Jadi seperti ini. Jadi akan seperti ini, sama seperti percobaan 35. Dan di percobaan 38 kita akan belajar perulangan di array. Kita menggunakan perulangan for untuk perulangan ini. Jadi kita mempunyai variable cars dan rlength, dan cars ini mempunyai array yang berjumlah atau indeks 3. Dengan carlength ini berfungsi untuk menampilkan jumlah indeks dari cars ini. Dan di sini for ini dimulai dari 0 dan mengikuti maksimal dari rlength. Jadi
berfungsi sampai arleng ini mempunyai nilai 3 nanti karena indeksnya 3. Terus ini bersifat kurang dari, maka nanti maksimalnya ada 2. Jadi diinkremen sampai 2. Jadi akan seperti ini. Nah, dari akan seperti ini 3. Dan kita di percobaan 39 ini belajar tentang cara mengakses argumen di dalam array 2 dimensi. Jadi kita mempunyai 3 array 2 dimensi di sini, dan kita akan mengaksesnya di indeks Peter. Jadi kita fungsikan, kita panggil variabelnya dan panggil argumennya Peter. Jadi akan muncul seperti ini. Kita buat lebih rapi. Jadi seperti ini. Dan di percobaan 40 ini kita belajar for each yang digunakan untuk perulangan array. Di sini sama, kita menggunakan array 2 dimensi dan kita mengennya ketika K ini X ini akan mengambil array dari Peter, kemudian value X value ini mengambil dari value-nya X dari X, dari nilai X nya. X itu diibaratkan dengan Peter dan value diibaratkan 335. akan jadi seperti ini. Jadi kita telah masuk di bagian array 2 dimensi. Array 2 dimensi ini berfungsi untuk membuat suatu array yang bertipe atau berkolom 2. Jadi Volvo itu bertipe 2. Jadi dibuatkan ini sebuah tabel, dan ini berisi tabel 1 dan ini berisi tabel 2 dari Volvo. Dan cara mengaksesnya atau inputnya, kita masukkan ini indeks 0, jadi array 0 yang di sini dan array 0. Jadi yang ini 22 dan ini 18. Maka tampilnya akan seperti ini. Volvo in stock 22. 22. 22. Ini indeks 0 0, ini indeks 0 1, ini indeks 0 2, ini indeks 1 0, ini indeks 1 1, dan seterusnya. Pada percobaan 42 ini kita akan menggunakan 2 perulangan for di dalam array 2 dimensi yang berguna yang pertama untuk menambah barisnya sampai dengan 4 baris, dan kemudian untuk menambah kolomnya sampai 3. Jadi akan seperti ini. Ini barisnya, ini kolomnya. Nah, yang ini barisnya, yang ini, dan ini kolomnya. Di dalam percobaan 43 ini kita akan mempelajari sebuah materi untuk mensorting array, PHP sorting array. Di sini akan banyak fungsinya. Kita akan mencobanya dari sort. Sort itu berfungsi untuk mengurutkan array dari nilai huruf terkecil ke yang terbesar. Jadi contohnya seperti ini. Kita mempunyai array Volvo, BMW, Toyota, dan kita akan menyurutkannya dari huruf yang lebih kecil dulu sampai huruf yang ke besar atau yang terakhir.
caranya kita menggunakan celeng. Celeng ini akan untuk mengetahui nilai array cars-nya, kita menggunakan celeng count cars. Berapa banyak dari cars, dan kemudian variabel celeng ini didapatkan dari berapa banyak count cars ini. Dan untuk perulangannya kita menggunakan increment sampai celeng atau enggak 3, dan menampilkan cars dengan indeks x. Indeks itu yang dimaksud adalah ini, indeks x berarti 0 dan ditandai 1 dan seterusnya. Jadi akan muncul seperti ini. 43. Sortingnya sudah selesai. Sekian dari saya, Pak. Saya Mustafa Haikal, NRP 31205014. Izin mengundurkan diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.